Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Kurniawati. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri. Nomor induk mahasiswa 9323241118. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi mata kuliah saya, yaitu statistik dengan topik pembahasan korelasi dan regresi. Sebelum kita ke pembahasan inti, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu korelasi dan apa itu regresi. Dalam menganalisis sebuah korelasi dan regresi, kita harus paham dulu apa itu variabel. Variabel di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diukur. Seperti contoh, tinggi badan seseorang dengan satuan cm dan berat badan seseorang dengan satuan kilogram. Nah, variabel sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu variabel ini dibedakan menjadi variabel independen dan variabel dependen. Nah, apa itu variabel dependen? Variabel dependen biasa disebut juga sebagai variabel bebas. Dan variabel dependen ini disebut sebagai variabel terikat. Kenapa variabel independen ini dikatakan sebagai variabel bebas? Karena dia tidak terpengaruh oleh apapun, namun dia mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi adalah variabel dependen ini atau variabel terikat. Jadi dia terikat dengan variabel independen. Nah, biasanya variabel independen ini disimbolkan dengan X, dan variabel dependen ini disimbolkan sebagai Y. Nah, dari variabel di sini kita bisa tahu bahwa untuk menganalisis sebuah korelasi kita membutuhkan variabel ini. Nah, untuk mengetahui seberapa besar, seberapa erat hubungan antara variabel-variabel ini, seberapa kuat, seberapa lemah, cukup kuat atau cukup lemah, kita membutuhkan analisis korelasi. Nah, untuk mengestimasi atau meramal masa yang akan datang dan untuk keperluan yang lainnya, kita membutuhkan sebuah analisis regresi. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang korelasi. Nah, di sini saya akan menulis korelasi terlebih dahulu. Korelasi. Nah, jadi korelasi ini bertujuan untuk mengetahui keeratan antara variabel bebas atau variabel X dengan variabel terikat atau Y. Nah, jadi tujuan korelasi ini adalah untuk mengetahui keeratan antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y. Nah, kita langsung ke rumus. Rumus. Nah, korelasi ini disimbolkan dengan R, yaitu yang mana R sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y. Terus kemudian dibagi pangkat akar N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikurangi dikali N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan N ini adalah jumlah sampel. Nah,
nanti kita akan tahu pada soal pembahasan nanti. Nah, sigma ini adalah jumlah dari xy dikurangi ini sigma x, sigma y, dan seterusnya. Lanjut, kita langsung ke soal pembahasan. Karena jika kita melihat rumus seperti ini, kita akan kesulitan atau kita akan kurang paham. Nah, langsung saja kita pada soal. Nah, di sini sudah saya tuliskan contoh soalnya, saya bacakan, yaitu data uji coba instrumen standing board jam dengan tes retest dikumpulkan untuk mendapatkan koefisien korelasi. Nah, di sini ada soalnya yaitu tes 1 2,45, 2,12, 2,01, 2,03, 1,87, 1,87, 1,87, 2,22, 2,15, 2,12. Dan tes 2 2,45, 2,22, 2,07, 2,5, 1,92, 1,88, 1,90, 2,24, 2,10, dan 2,20. Nah, di sini tes 1 di sini akan saya simbolkan menjadi X, di mana variabel bebas, dan tes 2 ini saya simbolkan dengan Y. Nah, untuk menentukan sigma X, sigma Y, sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2, dan sigma XY, kita memerlukan sebuah tabel. Nah, nanti akan saya cantumkan. Nanti kita tinggal melihat tabelnya saja, dan ini langsung saya ringkas ke sigma X. Sudah ada jumlahnya, yaitu sigma X 20,71, sigma Y 21,11, sigma X pangkat 2 43,1939, sigma Y pangkat 2 44,8591, sigma XY 44,0139. Nah, ini semua diperoleh dari jumlah pada tabel tersebut. Jadi untuk menentukan sigma X, kita tinggal menambahkan ini 2,45, 2,12, 2,01 sampai 2,12, dan hasilnya 20,71. Nah, kemudian sama untuk sigma Y, sama seperti sigma X tadi, 2,45 ditambah 2,22 ditambah 2,07 sampai 2,20, ataupun jumlahnya yaitu 21,11. Untuk memperoleh sigma X pangkat 2, yaitu sigma X pangkat 2 ini kita pangkatkan. Nah, kita pangkatkan, lalu kita dari angka-angka ini kita pangkatkan, kemudian kita jumlah seperti yang di atas tadi, ketemu 43,1939, kemudian sama seperti sigma Y pangkat 2 sama seperti sigma X pangkat 2, dan ketemu 44,8591. Nah, untuk sigma X Y ini sigma X dikali sigma Y, nanti ketemunya hasilnya ketika dijumlahkan menjadi 44,0139. Kemudian kita langsung masukkan ke rumusnya. Ini saya hapus dulu. Saya tulis lagi rumusnya. Rumusnya R M. Nah, N-nya tadi apa? N-nya tadi jumlahnya dari tes tadi, yaitu berjumlah 10. N-nya 10. Nah, saya tulis di sini N-nya 10. Kemudian langsung pada soalnya, N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, langsung kita masukkan ke
tadi sudah ketemu yaitu 10. Kemudian sigma XY 44,0139 dikurangi sigma X 20,71 dikali sigma Y, sigma Y tadi 21,11. Kemudian berakar. N-nya tadi 10, sigma X pangkat 2 43,1939 dikurangi sigma X pangkat 2 yaitu 43,1939 dikali N-nya tadi 10, sigma Y pangkat 2 nya 44,8591 dikali sigma Y pangkat 2 44,8591. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya, lalu tinggal kita hitung. Nah, ini semua tinggal kita hitung 10 dikali 44,0139 dikurangi sigma X tadi 20,71 dikali 21,11 sigma Y, dan kemudian dibagi akar 10 43,1939 dikurangi 14,1939 dikali 10 44,8591 dikurangi 44,8591. Nah, lalu hasil akhirnya yaitu R sama dengan 29505 per 29967. Nah, hasilnya yaitu 0,9847. Lalu kita presentasikan menjadi 98,48%. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah mendekati 1. Nah, korelasi ini berkisar angka antara min 1 dan 1. Nah, kenapa min 1 dan 1? 1 ini berarti hubungannya antara variabel tersebut adalah kuat. Jadi ini korelasi ini pada soal ini adalah hubungannya kuat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang korelasi. Nah, korelasi ini angkanya berkisar antara min 1 dan 1, di mana min 1 ini hubungannya adalah lemah dan 1 ini hubungannya adalah kuat. Nah, pada contoh soal yang saya tuliskan tadi, hasilnya adalah 98,48% jika dalam presentasi. Nah, maka apa artinya? Artinya adalah dari soal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan tersebut adalah kuat. Nah, kita langsung ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang regresi. Regresi sendiri tujuannya adalah untuk mengetahui, mempelajari, mengukur pengaruh statistik serta peramalan atau estimasi. Nah, langsung kita pada rumusnya. Rumusnya, jika berdasarkan pada sampel disimbolkan menjadi Y, kan sampel, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mencari A dan B ini kita perlu rumus. Nah, rumusnya untuk menentukan A yaitu sigma Y dikurangi B sigma X per N. Nah, untuk menentukan B-nya rumusnya adalah N sigma X dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma 2. Nah, jika kita melihat rumus seperti ini, kita akan kebingungan. Nah, langsung kita pada soal pembahasan. Nah, pada soal pembahasan ini kita memerlukan sebuah tabel
di mana tabel tersebut sama seperti pembahasan kita tentang korelasi tadi, yaitu untuk menentukan sigma Y, sigma X, A, dan B. Wes, pakai nama kalian. Nah, di sini sudah saya tuliskan contoh soalnya, yaitu saya bacakan. Seorang manajer pemasaran melakukan penelitian terhadap pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan di Kabupaten Bantul. Untuk itu diambil 8 perusahaan yang telah melakukan promosi. Nah, dalam analisis dan contoh soal ini kita butuh sampel penjualan dan promosi. Nah, penjualan ini kita masukkan ke variabel Y, di mana penjualan ini dipengaruhi oleh promosi. Kenapa seperti itu? Karena promosi ini seberapa besar atau seberapa banyak promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka itu akan mempengaruhi terhadap penjualan perusahaan. Maka di sini promosi ini kita simbolkan menjadi X dan penjualan kita simbolkan menjadi Y. Nah, penjualan ini ada 64, 61, 84, 70, 88, 92, 72, 77, dan pada promosi ada 20, 16, 34, 23, 27, 32, 18, 22. Jumlahnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini N-nya sudah ketemu 8. Nah, yang dipertanyakan yaitu cari persamaan regresi dan nilai prediksi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang soal tadi, yaitu persamaan regresi. Nah, di sini sudah saya siapkan tabelnya seperti contoh, ada Y, ada X, Y, ada X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Nah, di sini Y ini adalah penjualannya, di mana tadi sudah ada data-datanya tentang penjualannya, dan X ini adalah promosinya. Kemudian XY ini diperoleh dari X kali Y, 64 dikali 20 sama dengan 1280. Kemudian X pangkat 2 yaitu 20 dimakan 2 yaitu 400. Kemudian Y pangkat 2 sama seperti X pangkat 2 tadi, dan seterusnya. Nanti langsung kita jumlahnya ada di bawah itu. Y nya adalah 608, X nya adalah 192, XY nya 15.032, X pangkat 2 nya 4.902, dan Y pangkat 2 nya 47.094. Nah, kemudian langsung kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah B N sigma XY dikali sigma X kali sigma Y per N sigma X kali sigma X pangkat 2. Nah, di situ B-nya N-nya itu adalah jumlah tadi, kita sudah tahu jumlahnya adalah 8. Kemudian kita masukkan sigma XY, kita lihat di tabel sigma XY adalah 15.032. Langsung kita masukkan pada rumus. Kemudian sigma X-nya 192, kemudian sigma Y-nya 609 dibagi 8, N-nya tadi jumlah, kemudian sigma X pangkat 2-nya tadi ketemu 4.902 dikurangi sigma X-nya 192, lalu kemudian kita pangkatkan 2 dari hasil N sigma X pangkat 2 dan sigma X tadi. Kemudian langsung kita jumlah dan hasilnya ketemu min 1,497. Maaf, maksudnya hasilnya sama dengan 1,497. Nah, kemudian langsung kita hitung untuk A-nya. A-nya rumusnya sigma Y dikurangi B sigma X per N. A-nya yaitu sigma Y-nya tadi 608, lalu B-nya tadi yaitu 1,497, kemudian dikali sigma X 192 per N, kemudian hasilnya 40,082.
Nah, ketemu di sini Y-nya sama dengan 40,082 plus 1,497 X plus Y. Langsung kita ke nilai prediksi untuk pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini ada berapa besar penjualannya jika promosi sebesar 20. Nah, ini pada pertanyaan ini hanya ada pertanyaan seberapa besar, misalkan ini promosinya ada 20, ada 16 dan ada 34. Lalu langsung aja kita masukkan, yaitu A-nya tadi kita masukkan ke rumus. A-nya tadi 40,082 ditambah 1, B-nya tadi 1,97 lah, dikali ini adalah dikali pertanyaannya yang promosi seberapa besar jika promosi ada 20 ini. Kemudian 20 ini kita masukkan dan ketemu hasilnya 70,022. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti untuk pekerjaannya sama. Dan kemudian untuk pertanyaan persamaan regresi dan untuk nilai prediksi sudah selesai. Nah, pekerjaannya kurang lebih seperti ini. Nah, apabila ada salah kata atau kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.